Tema 8, Bumiku. Subtema 2, Bumiku dan musimnya. Pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Ayo kita ingat kembali tentang negara-negara tetangga Indonesia. Lalu bagaimana kondisi sosial budayanya? Apakah sama dengan sosial budaya di Indonesia atau berbeda? Ayo kita baca informasi tentang keadaan sosial budaya di Singapura. Singapura termasuk negara dengan penduduk yang padat. Sebanyak 85% rakyat Singapura ini tinggal di rumah susun. Penduduknya itu terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Rakyatnya ini menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Penduduknya ini berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Nah, rakyat Singapura ini sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Singapura ini menjadi negara paling bersih di Asia. Singapura ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Mereka ingin berbelanja di Singapura. Nah, ini adalah informasi mengenai negara tetangga kita, yaitu Singapura adik-adik. Ini adalah tabel kondisi geografis dan kondisi sosial budaya serta analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya dari negara Singapura. Nah, kondisi geografisnya bagaimana? Oh, Singapura ini adalah negara kepulauan. Sebagian besar Singapura ini berupa dataran rendah. Singapura ini terletak 137 km di utara Johor, Malaysia. Singapura ini memiliki 63 pulau kecil. Lokasi tertinggi Singapura itu di Bukit Timah. Terdapat cagar alam yaitu Bukit Timah Nature Reserve dan Taman Botani ya atau Singapore Botanic Garden. Lalu kondisi sosial budayanya bagaimana? Negaranya berpenduduk padat dan 85% itu tinggal di rumah susun. Penduduknya itu terdiri dari etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Nah, rakyatnya itu menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Penduduknya itu suka berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyatnya ini disiplin dalam masalah kebersihan dan Singapura ini banyak dikunjungi para wisatawan yang ingin berbelanja. Lalu apa hubungannya antara kondisi geografis dengan sosial budaya? Nah, negara Singapura ini termasuk negara sempit, sehingga tempat tinggal Singapura ini menggalakkan rumah susun. Pemerintah dan rakyat Singapura ini sangat paham bahwa kebersihan itu sangat penting. Pemerintah membuat aturan yang ketat mengenai kebersihan. Rakyat Singapura ini berdisiplin menjalankan peraturan kebersihan. Singapura ini mendapat predikat negara terbersih di dunia serta banyak wisatawan yang berkunjung ke Singapura. Karena wilayahnya kecil ya mereka harus menjaga kebersihan wilayahnya adik-adik. Jangan sampai wilayahnya terjadi hal-hal seperti banjir dan lain sebagainya. Adik-adik, amati poster manfaat konservasi alam berikut ini. Nah, setiap negara itu memiliki keunikan sosial budaya. Begitu juga dengan kondisi lingkungan alamnya. Meskipun memiliki lingkungan alam yang berbeda-beda, setiap negara pasti memiliki kepedulian yang sama terhadap kelestarian lingkungan hidupnya. Perhatikan infografis yang disajikan di bawah ini atau di gambar ini adik-adik. Nah, bersama dengan temanmu, coba kalian lakukan analisis terhadap infografis yang disajikan dan identifikasi informasi yang kamu dapatkan dari infografis tersebut. Nah, sajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini adalah tentang manfaat konservasi alam. Nah, ya di sini ya, manfaat konservasi alam itu apa?
Misalnya melindungi kekayaan dan menjaga ekosistem alam, melindungi spesies flora dan fauna, ya, menjaga kualitas lingkungan, mencegah lingkungan dari pencemaran lingkungan yang mengakibatkan bencana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan untuk menyelaraskan kehidupan manusia dan lingkungan, serta pemanfaatan lingkungan yang baik dan bijaksana. Itu manfaat dari konservasi alam. Nah, kalau kalian bentuk menjadi peta pikiran bisa seperti ini adik-adik. Isinya sama dengan yang depan tadi ya, bahwa manfaat konservasi alam itu melindungi spesies flora dan fauna, menjaga kualitas lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi bisa kalian bentuk dalam peta pikiran seperti ini. Nah, adik-adik, menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Setiap warga negara itu bertanggung jawab melakukan upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Nah, apakah kamu tahu makna dari tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab itu juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Nah, setiap manusia itu memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Misalnya dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan posisinya. Gambarlah pohon keluarga adik-adik. Nah, identifikasi tanggung jawab dari setiap keluargamu. Kalian bisa bandingkan hasil identifikasi tanggung jawab di keluargamu dengan tanggung jawab di keluarga temanmu. Nah, kalian bisa menggunakan pohon keluarga seperti ini. Contoh misalnya adik-adik, tanggung jawab ayah dalam keluarga itu apa saja? Contohnya di sini menjadi pemimpin yang bijak dalam menaati aturan yang berlaku, memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarganya, menjadi pelindung bagi keluarganya, menjadi teladan yang baik bagi anggota keluarganya, menjadi guru yang cakap bagi anggota keluarganya, menjadi teman diskusi bagi anggota keluarganya, lalu menjadi penghibur keluarganya, dan menjadi delegasi untuk kerabat dan lingkungan. Itu contoh tanggung jawab ayah dalam keluarga. Lalu contoh tanggung jawab ibu dalam keluarga. Menjadi pembina keluarga yang mampu membuat harmonis anggota keluarga. Lalu tanggung jawabnya mematuhi aturan yang ditetapkan oleh suami selama tidak melanggar norma. Lalu mengelola hasil nafkah untuk keluarganya, menjadi teladan bagi anggota keluarga, menjadi teman diskusi juga, menjadi penghibur juga. Lalu mengurus dan merawat anggota keluarga. Itu tanggung jawab ibu. Memberikan perlindungan dan kasih sayang yang tulus kepada anak-anaknya. Ini juga tanggung jawab seorang ibu dalam keluarga. Berikutnya tanggung jawab anak dalam keluarga. Nah, tanggung jawab anak apa? Tanggung jawab anak itu menaati segala anjuran dan perintah yang diberikan oleh kedua orang tua, membantu ayah dan ibu sesuai kemampuan, menyenangkan hati orang tua, menghormati ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya, menjaga suasana kondusif dan nyaman di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, mengutamakan belajar daripada bermain, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu menjadi anak yang baik dan disiplin. Ini adalah tanggung jawab kalian sebagai anak dalam keluarga adik-adik. Upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut adik-adik. Upaya ini dapat dimulai dari hal yang sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik, di bawah ini disajikan infografis tentang sampah di Jakarta. Coba bersama temanmu cermatilah infografis tersebut, lalu analisalah informasi yang kamu dapatkan dari infografis tersebut.
Nah, ini adalah infografis tentang sampah di Jakarta, adik-adik. Sampah setiap harinya itu sebanyak ini nih, adik-adik. Nah, berdasarkan infografis ini kita akan menerangkannya bersama-sama. Nah, produksi sampah warga Jakarta tiap harinya ini, adik-adik, 6.270 ton atau setara dengan berat badan dari 25 ekor paus biru besar. Nah, sampah masyarakat di Jakarta ini mampu menimbun tanah seluas 4 kali lapangan sepak bola. Bayangkan itu sehari, adik-adik, 4 lapangan sepak bola akan penuh dengan sampah. Itu sampahnya dari warga Jakarta. Nah, komposisi jenis sampah Jakarta, nih ya, komposisi jenis sampah yang ada di Jakarta, 54% adalah sampah organik, 15% sampah kertas, 14% sampah plastik, dan 17% itu sampah campuran dari kaca, logam, dan sebagainya. Dari semua sampah tersebut, hanya 79 TPST ya, tempat pembuangan sampah terakhirnya itu di Bantar Gebang. Sisanya tidak terangkut atau sudah didaur ulang. Sampah berdampak pada kesehatan. Misalnya, sisa makanan, sisa pembakaran sampah itu dapat menghasilkan 75 zat racun yang lain. Serta hewan yang biasanya mengelilingi sampah dapat menjadi media penyakit, adik-adik. Sampah juga berdampak loh pada lingkungan. Misalnya, ya, di sini ya, cairan yang dihasilkan dari sampah dapat mencemari tanah dan air. Selain itu, 1 ton sampah juga akan menghasilkan gas metan yang dapat meningkatkan suhu bumi. Bayangkan itu. Sampah juga dapat membahayakan lingkungan karena sampah ini bisa menimbulkan bahaya ledakan, ya, seperti kejadian ledakan sampah pada tanggal 21 Februari tahun 2005 yang menelan korban jiwa. Dari segi estetika, ya, sampah juga menimbulkan masalah tersendiri. Masalah pelik sampah ini karena masyarakat masih tidak tahu bagaimana mengelola sampah. Sebanyak 55% masyarakat itu tidak tahu cara mengolah sampah. Sebanyak 70% sampah hanya dibuang atau ditumpuk. 2%-nya sampah dibakar. Dan hanya 19% masyarakat yang mengerti cara penanganan sampah. Tanggapan masyarakat masih rendah terhadap cara penanganan sampah. Sebanyak 98% menganggap sampah itu kotor dan bau, dan baru sebanyak 2% yang menganggap sampah ini sesuatu yang bisa didaur ulang. Lalu sebanyak 65% masyarakat itu rela membayar lebih retribusi sampah asal sampahnya itu dikelola secara baik. Namun ada harapan agar masalah sampah ini bisa teratasi karena 7,6 dari skala 10 masyarakat itu turut bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah. Bentuk tanggung jawab sebagai anggota masyarakat adalah dengan mengurangi sampah di sumbernya, adik-adik, yaitu dengan menghabiskan makanan, menghindari barang dengan umur pakai pendek, memilih produk kemasan besar, serta melakukan daur ulang. Jika sampah masih ada atau masih berproduksi di sumbernya, maka metode pemilahan sampah dapat membantu mengurangi dampak sampah. Sampah yang mudah
busuk nih adik-adik ya, dikomposkan untuk dijadikan pupuk. Dan sampah sulit busuk bisa didaur ulang dengan cara dijual atau disumbangkan. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Itu tadi infografis tentang sampah Jakarta. Mengerikan ya adik-adik ya, bahwa sampah yang kita produksi setiap harinya itu sangat amat banyak dan itu mencemari lingkungan. Jadi kita sebagai manusia harus sadar akan menjaga kebersihan. Adik-adik, identifikasi tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan kita dari sampah. Nah, di sini tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan kita dari sampah yaitu yang pertama, mengurangi, menggunakan kembali, daur ulang dan menggantikan sampah. Mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian plastik, membuang sampah pada tempatnya, melakukan daur ulang terhadap sampah, lalu melakukan pemilahan sampah saat kita menghasilkan sampah. Jadi mana yang sampah organik, mana sampah yang anorganik, mana sampah yang berbahaya. Lalu berikutnya menjaga lingkungan dari polusi atau dari limbah. Bergotong royong membersihkan sampah di lingkungan sekitar, lalu menimbun sampah yang tidak bisa didaur ulang ya. Mengkampanyekan gerakan bersih sampah dan mengajak masyarakat untuk membangun bank sampah. Itu tadi tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan kita dari sampah. 8. Bumiku. Subtema 2, Bumiku dan musimnya, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Sangat menarik ya belajar tentang negara-negara tetangga Indonesia. Belajar tentang kondisi alam dan kondisi sosial budaya negara-negara tetangga dapat membuat wawasan kita semakin bertambah dan terbuka adik-adik. Ayo kita pelajari kondisi sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Adik-adik, ini adalah bendera Vietnam nih adik-adik ya. Lalu ini adalah baju khas dari Vietnam. Nah, bagaimana keadaan sosial budaya di Vietnam? Orang Vietnam ini merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut dengan Viet atau Kin. Nah, mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam itu disebut dengan áo dày. Nah, áo dày ini dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Nah, sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Itu keadaan sosial budaya dari negara Vietnam. Berikutnya dari negara Thailand adik-adik. Bagaimana ya keadaan sosial budayanya? Nah, Thailand ini dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Nah, sebagian besar penduduk Thailand ini memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand itu namanya Muay Thai ya. Ini sangat terkenal adik-adik. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya adalah Pantai Pattaya ini. Nah, ini tadi tentang keadaan sosial budaya dari Thailand. Bacalah kembali informasi tentang keadaan geografis negara Vietnam dan Thailand. Lalu bersama dengan temanmu atau kakakmu atau adikmu, adik-adik, kalian bisa menganalisis secara sederhana ya tentang hubungan keadaan geografis negara-negara tersebut dengan keadaan sosial budayanya.
Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Kalau Vietnam, kondisi geografisnya luas Vietnam itu kurang lebih 331.000 km persegi. Daerahnya itu terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam ini bagian utara itu berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan itu berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain adalah Gunung Ngoc ya, Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chuyang Sin. Nah, mungkin begitu cara membacanya adik-adik ya. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Bagaimana kondisi sosial budayanya? Nah, orang Vietnam ini merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut dengan Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hua atau etnis Tionghoa ini tinggal di dataran rendahnya. Pakaian adat atau pakaian tradisional wanita Vietnam itu disebut dengan Áo Dày. Awalnya Áo Dày ini dipakai oleh wanita dan pria, tapi sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Lalu kita analisisnya adik-adik, hubungan kondisi geografis dan sosial budayanya. Nah, karena wilayah Vietnam ini terdiri dari bukit-bukit, gunung-gunung, dan hutan-hutan, lalu Vietnam bagian selatan ini berupa dataran yang subur, dan gunung-gunung yang ada di Vietnam itu antara lain adalah Gunung Ngoc Linh ya, dan Gunung Chuyang Sin, sedangkan sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Maka banyak penduduk Vietnam yang berprofesi sebagai petani karena memiliki tanah yang subur. Lalu kebanyakan dari orang-orang di Vietnam ini ya, kebudayaan Vietnamnya adalah pakaian tradisionalnya yang bernama Áo Dày. Berikutnya tentang Thailand. Nah, secara kondisi geografisnya, Thailand ini dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Ada dataran rendah itu di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Nah, daerah ini itu merupakan daerah yang subur adik-adik. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Nah, gunung tertingginya adalah Gunung Doi Intanon. Nah, pegunungan kapur berada di bagian timur yang disebut dengan Pegunungan Plateau. Tanah Genting Kra yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Lalu kondisi sosial budayanya itu Thailand dikenal dengan nama negeri gajah putih. Penduduknya itu etnis Thai dan Lao. Lalu sebagian besar itu beragama Buddha Theravada. Bahasa Thailand itu merupakan bahasa nasionalnya dan bahasa Inggris itu diajarkan di sekolah-sekolah. Olahraganya yang terkenal itu adalah tinju Muay Thai. Lalu Thailand merupakan daerah tujuan wisata, misalnya ada Pantai Pattaya. Kita analisis di sini hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Nah, kegiatan ekonomi penduduk yang utama di Thailand ini adalah di sektor pertanian karena tanahnya subur adik-adik. Tadi kan secara geografis itu berada di aliran Sungai Chao Phraya, otomatis di situ subur. Nah, daerah pantai di Pattaya ini merupakan salah satu tempat objek wisata yang terkenal di Thailand. Nah, ini adik-adik ya, kondisi geografis, kondisi sosial budaya dari negara Vietnam dan Thailand. Adik-adik, di sini kita akan mempelajari tentang pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Nah, pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian. Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu adik-adik. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara. Raja Bhumibol Adulyadej
Index ya dari Thailand mengibaratkan agriculture is the human life ya. Nah, yang dapat diartikan bahwa kehidupan masyarakat itu sangat bergantung pada sektor pertanian. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Di Thailand misalnya, dari tahun 2001 sampai dengan 2006, sektor pertanian itu menyerap 38% sampai dengan 39% dari seluruh tenaga kerja yang ada. Sektor ini pun telah berjasa dalam menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK ketika krisis ekonomi regional melanda Thailand pada tahun 1997 sampai 1998. Sementara itu, Kamboja datang World Bank tahun 2005 menyebutkan bahwa sekitar 75% sampai 85% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, lalu di Vietnam juga maupun di Kamboja. Ketiga negara ini mempunyai kelebihan sumber daya alam, antara lain terdapatnya kawasan yang subur untuk budidaya tanaman padi seperti di delta Sungai Mekong. Nah, sebagai penghasil beras yang utama, kawasan delta Mekong ini sering disebut dengan julukan Rice Bowl, adik-adik ya. Nah, produksi pertanian di negara-negara yang termasuk dalam kawasan Das Mekong ini ya, delta Sungai Mekong ini menjadi andalan utama untuk mencukupi kebutuhan penduduknya dan juga untuk diekspor, adik-adik. Saat ini Thailand adalah produsen beras pertama terbesar di dunia yang diikuti kemudian oleh negara Vietnam. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Di Vietnam dan Kamboja sebagai contoh, produksi beras sempat menurun ke level terendah ketika kedua negara ini masing-masing mengalami perang saudara. Nah, perang telah membuat rusaknya lahan pertanian dan infrastruktur penunjang seperti saluran irigasi nih adik-adik. Setelah selesai perang adik-adik atau perangnya berakhir, produksi beras ini perlahan pulih dan bangkit. Adik-adik, tuliskan secara ringkas kesimpulan yang kalian dapatkan dari bacaan tadi. Kalian bisa mengidentifikasi terlebih dahulu informasi penting yang kita dapatkan dari bacaan. Contohnya seperti ini adik-adik ya. Tadi kan judulnya tentang pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Gagasan utamanya apa? Oh, gagasan utamanya tentang pertanian sektor strategis perekonomian negara ya. Kata kuncinya di sini ada pertanian, ada sektor strategis, lalu ada perekonomian negara. 3 gagasan pendukungnya apa? Yang pertama, keuntungan lain sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Lalu gagasan yang kedua, sektor pertanian tanaman padi merupakan sumber pendapatan utama petani di Thailand, Vietnam maupun di Kamboja. Yang ketiga, fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Nah, di sini ringkasan bacaannya bagaimana? Nah, ringkasan bacaannya seperti ini adik-adik ya. Jadi kalian ringkas bacaannya bahwa pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Nah, sektor pertanian ini, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam maupun di Kamboja.
Walaupun Thailand, Vietnam dan Kamboja ini dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi naik turunnya produksi beras itu tetap saja mereka alami. Kita telah mempelajari keadaan alam dan sosial budaya beberapa negara di Asia Tenggara. Setiap negara itu memiliki keunikan masing-masing adik-adik. Namun ada satu persamaan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, yaitu kebutuhan rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Itu persamaannya adik-adik. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pernyataan tersebut itu tercantum di pasal 27 ayat 2. Nah, jadi pasal 27 ayat 2 UUD 1945 itu bunyinya, tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adik-adik, pesan apa yang kamu dapatkan dari bunyi pasal 27 ayat 2 tadi? Nah, di sini pesannya adalah ayat tersebut itu memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu pesan dari pasal tersebut adik-adik. Apakah menurutmu dalam pasal tersebut dan keahliannya. Lalu yang keempat adalah menempuh jalur pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai wujud tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Apa yang akan terjadi adik-adik jika warga negara tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya? Nah, otomatis yang akan terjadi jika warga negara tidak melakukan tanggung jawabnya, maka warga negara tersebut tidak akan memperoleh penghidupan yang layak. Setiap warga negara itu harus mengusahakan suatu usaha untuk mencapai penghidupan yang layak.